Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaynah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama ila amilin wal musallifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa nafsu khususan ila jami'i muassisi wa muassisi hadzal ma'had wa asatidatihi wa muallimihi wa talamidihi wa khusus bidzikri ila hadrati asy-syaikh Hasyim Asy'ari wa zaujatihi wa ila asy-syaikh Muhammad Ma'sum bin Ali wa binai khairiyah Hasyim bin Jamil Hakim wa zaujati wa ila muallif kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa innama lam yajma'hu. Sampai situ ya. Kemarin kita berbicara mengenai pada masa Utsman. Sebelum masa Utsman, pengkodifikasian mushaf itu sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi masa Abu Bakar itu hanya satu salinan mushaf dan itu menjadi dokumen negara. Walaupun ketika itu ada banyak sahabat yang menulis atas inisiatifnya sendiri. Lalu pada masa Utsman dibakukan standar penulisannya, lalu yang tidak sesuai dengan rosem, tidak sesuai dengan, karena Utsman ini menulis sudah asal tulis, tapi juga ada panitia yang meneliti. Kalau kemudian mushaf-mushaf yang lain tidak sesuai, ini semuanya selain yang resmi setelah diverifikasi dan diresmikan oleh Utsman, maka kemarin pembahasannya adalah Utsman memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang lain. Tujuannya bukan untuk melecehkan, tapi untuk menyelamatkan agar Al-Quran itu betul-betul murni, betul-betul ori. Jadi ini, kenapa kok dulu zaman Nabi tulisan Al-Quran itu belum terkumpul menjadi satu mushaf? Nah ini lanjutannya penjelasannya. Jadi zaman Nabi itu belum menjadi satu mushaf. Tapi ada nggak tulisannya pada zaman Nabi? Ada. Di dalam kitab-kitab dijelaskan, kitab-kitab ulumul Quran itu penulisannya ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang, ada yang di kulit-kulit binatang yang sudah dikeringkan, ditulis di situ. Ada juga yang di kertas. Kenapa kok enggak di kertas semua? Karena memang boleh jadi pertama teknologi kertas tidak seperti hari ini. Jadi pabrik kertas itu tidak ada seperti hari ini. Kalau hari ini pabrik kertas yang terbesar kan seperti di Ciwi. Tahu Ciwi ya? Ciwi itu yang menerbitkan buku Sinar Dunia, ada yang Tiki, itu kayaknya Ciwi.
Dulu ada pabrik kertas besar namanya di mana, Probolinggo, di Leces. Yang kedua, boleh jadi ini ya. Kalau ditulis di kertas itu kan lebih mudah lenyap. Umpama kertas kayak begini. Kan teknologi kertas sudah lama itu, proses itu. Seperti di Mesir dulu itu dari tanaman kemudian diolah jadi kertas, jadilah namanya papirus. Pernah dengar? Sekarang jadi souvenir itu, ada yang ditulisi hot tempel di tembok, ada yang jadi pembatas buku, macam-macam papirus. Nah kemudian kalau ditulis di tulang, di kulit itu lebih kuat, sehingga makanya yang banyak tulisannya ya di situ. Jadi itu. Lah kenapa kok zaman Nabi itu belum terkumpul menjadi satu mushaf? Ini lanjutannya. Wa inna ma lam yajma', dan angin pestine belum mengumpulkan hu ing Al-Qur'an sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sesungguhnya Nabi itu belum mengumpulkan Al-Qur'an fi mushafin ing dalam mushaf wahidin kang siji. Artinya apa? Belum dijadikan satu dalam satu mushaf. Kenapa? 5 karena sesuatu. 5 karena kang ono kang ono sapa nabi ya tawakkau berharap sapa nabi. Ya tawakkau berharap sapa nabi min ziyadatihi saking tambahnya ma atau sesuatu, saking tambahnya Al-Qur'an. Jadi Nabi itu kenapa kok tidak membukukan dalam satu mushaf? Karena Nabi itu berpikir dan berharap wahyunya belum selesai, akan turun lagi, makanya tidak dijadikan satu. Itu saja tartibun nuzul dengan tartibul mushaf itu berbeda. Apa tartibun nuzul itu? Tartib urutan turunnya ayat. Kalau tartibul mushaf itu urutan setelah disusun menjadi satu mushaf. Al-Fatihah ditaruh di pertama. Tapi memang sejak ketika setiap ayat itu turun, Rasulullah itu berpesan, oh ini letaknya di sini, ini letaknya di sini. Letakkan Fatihah itu di paling depan, sehingga runtut sampai sekarang menjadi utuh, satu surat dan seterusnya. Jadi Nabi itu masih berharap kalau ini dikodifikasikan, digabung dalam satu mushaf, nanti kalau turun nyesel kan repot nanti. Jadi masih berpencar, tinggal nanti kalau sudah sempurna, nah ini. Jadi min ziyadatihi, becik nambah ayatnya. Ayat yang terakhir turun apa, Rek? Apa? Surat ayat ternyata dalam ilmu tafsir dan juga dalam ulumul Quran itu kalau dari sisi masa, maka yang paling akhir turun itu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Jadi gak sampai 40 hari, itu 9 hari sebelum Rasulullah wafat turun ayat itu. Itu kalau sampai angan-angan. Ini saya bertadabbur sendiri, mengambil satu pesan, satu kesan
kesan ya dari ayat-ayat Al-Quran yang turun itu. Al-Quran itu kan isinya 6.000 ayat lebih. Ada yang mengatakan 6.125, ada yang mengatakan 6.200 sekian, tapi tidak ada yang mengatakan 6.666. Tidak ada, yang jelas 6.000 lebih. Dulu tidak tahu itu ceritanya gimana kok jadi 6666 itu. Itu ilmu tentang menghitung ayat itu ada sendiri. Ilmu Ati-Ayil Quran, ilmu menghitung ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok bisa beda hitungannya? Karena ada yang Bismillah itu dihitung ayat pertama dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Ada yang menghitung Alif Lam Mim itu ayat. Ada yang menghitung itu belum ayat. Ada yang menghitung nun, kalau nun itu belum ayat. Ada yang menghitung sudah ayat. Shawatihus Suwar tuh. Kalau di mushaf kita nun sama qaf, shad itu belum satu ayat. Nah itu sehingga hitungannya beda. Terus terkait dengan masing-masing ayat itu juga kadang hitungannya berbeda. Jadi ayatnya 6.000 lebih. Lah ayat yang pertama turun itu kan Iqra, semua sepakat, tidak ada khilaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat surah Al-Alaq. Itu bicara tentang apa itu? Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Pesannya itu seakan-akan begini. Ini kesan saya, pesan Al-Quran itu begini. Kalau didahului Iqra lalu ditutup dengan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, maka pesannya secara implisit apa? Tersirat. Kalau eksplisit tersurat. Jadi ada pesan implisit, ada eksplisit. Ini pesan tersiratnya. Sampean menjalani kehidupan di dunia ini maka harus Iqra. Iqra itu apa? Mengumpulkan. Karena makna qara'a itu dhamma yadhum. Paham sampai sini? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan informasi. Karena membaca itu mengumpulkan informasi. Menghafalkan, karena menghafalkan itu mengumpulkan sesuatu di dalam dada kita. Rasulullah memberikan satu ibarat orang mukmin ya, yang di dalam rongganya, di dalam tubuhnya itu tidak ada sesuatu dari Al-Quran, maka disebut seperti kalbaitil khot, seperti rumah kosong. Kalian tahu rumah kosong? Rumah kosong kalau tidak berpenghuni manusia itu akan dihuni makhluk lain. Makanya orang yang sering jiwanya kosong, iya, sering jiwanya kosong, sering ngelamun, sering apa, nggak ngaji, itu gampang dimasuki makhluk lain, termasuk kita manusia. Kalau ada anak yang kesurupan itu macam-macam. Ada yang memang bawaan, ada yang karena sumpah, lalu jiwanya kosong, ngelamun, pikirannya tidak fokus, hatinya tidak ingat, sehingga di situ kemudian ada makhluk yang bersemayam dalam dirinya, makhluk lain. Dan makhluk lain itu ada karena Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka lebih dulu jin kan, golongan jin daripada golongan manusia. Karena iblis ketika diciptakan itu Adam ketika diciptakan itu iblis sudah ada lebih dulu. Dan golongan jin yang lain selain iblis. Wes tutuk ndi kumang. Iqra. Mengumpulkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, termasuk mengumpulkan. Hidup itu tujuannya untuk mengumpulkan. Termasuk mengumpulkan ilmu, mengumpulkan harta. Tapi ingat, jangan berhenti di hanya mengumpulkan, harus ingat untuk berbagi. Sampean punya ilmu sedikit, dibagi ke yang lain. Apalagi ilmunya banyak. Sampean punya prestasi, berarti sampean punya kemampuan, berarti sampean punya
keahlian itu harus dibagi ke orang lain. Umpama ada yang ahli MC, ada yang ahli pidato. Yang baru belajar adik-adiknya diajari khitobah itu pakai mana trik-triknya. Itu contoh. Mengumpulkan harta, maka harta harus dibagi. Ada infak, ada sodako, bantu orang lain yang membutuhkan. Itu kan berarti berbagi. Dulu sering saya sampaikan, dan ini sangat masyhur sekali. Orang lahir itu ya, itu secara fitrah, secara alami, itu tangannya itu gegem. Ada yang lahir langsung dada-dada, lahir langsung. Apalagi dadanya gini, tidak ada. Maksudnya gegem sambil nangis, itu yang normal dan sehat. Karena kalau tidak nangis, umpama operasi sesar, tidak nangis itu sama dokter itu diangkat, kakinya dipegang, dibalik ini. Loh ya biar nangis. Karena nggak sadar ya dulu ya. Kalau sudah nangis bau wanter, ini normal. Tapi kalau tidak nangis belas, ini berarti ada sesuatu. Dan biasanya nangis itu sambil tangannya gegem. Mohon maaf, ini contoh suara bayi yang baru lahir langsung sudah balik. Ini contohnya kayak gini suaranya. Sampai jangan percaya ini hoax. Hoax. Jadi begitu. Berarti apa? Lahir bayi yang baru lahir, baru keluar dari perutnya ibunya, itu simbolnya gegem. Sampai kalau mengambil sesuatu, mengumpulkan kan tangannya gegem. Kena aku durung. Mau sampai dikasih jajan di kamar, temennya berbagi, gegem gini. Sampai kalau nerima sesuatu, kok ini kena aku durung, utak kabeh. Gegem. Kalau bisa dipegang erat-erat, bukan begitu? Tapi ingat, orang hidup itu akan menuju pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Urip itu gantian. Hari ini saya di sini, besok ganti sampean yang ngaji di sini, saya yang di situ. Wow, begitu. Atau sampean sudah punya santri ngaji. Nah, nanti santri itu macam-macam. Ada yang memang merintis sendiri dapat santri, ada yang memang tinggalan dari mbah-mbahnya ngeramut santri. Ada yang memang menikah dapat gus apa dapat kiai. Kalau dapat gus mungkin masih muda, kalau dapat kiai berarti sudah sepuh, begitu. Sehingga langsung punya santri. Wes, pokoknya orang itu gantian. Lah hidup itu akan menuju kepada begar. Begar itu apa ya? Tangannya terbuka. Orang meninggal yang normal ini ya, itu tangannya terbuka. Kecuali meninggal yang dengan cara yang berbeda. Umpama ada orang meninggal, naudzubillah ya, kebakaran, dia terpanggang api, itu biasanya mempertahankan sesuatu sampai kesakitan itu gegem, kaku kan, terbakar. Tapi yang meninggal normal itu tangannya itu terbuka. Berarti pesannya hidup itu dari tangan lahir tertutup, tapi jangan lupa menuju ke terbuka. Sampai punya harta berbagi, punya ilmu berbagi. Ojo dibak dewi. Punya jajan juga berbagi, gitu loh. Cuma ya tinggal dibagi jajannya. Oh ini jajan yang untuk jatah saya selama 1 bulan. Makannya satu-satu, taruh lemari. Tapi jangan lupa ada yang dibagi. Ojo kuah PKP dulu buat lemari. Percuma, nanti sampai nggak bagi ke temen, tiba-tiba diparani semut. Akhirnya nggak kemakan juga kan. Masalahnya itu. Nggak salah semutnya, karena semut itu diutus oleh Allah. Jadi Gusti Allah ini balik. Hei semut, ikut jajanin tekno. Arek gak mau berbagi gitu. Nggak, tapi di sini berbagi semua ya. Tapi yang dibagi itu jajannya sendiri. Jangan sregep membagi jajannya orang lain, tapi jajannya sendiri tidak jajan itu disuwun benar jajan wong. Oh bagi kok, bagi. Jajan gamelan duit diwo kok dibagi. Padahal arek wis berbagi sebelumnya. Enggak, ini contoh dinamika di pondok. Tapi di sini tidak ada ya. Sini aman semua ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Lanjut, sedikit lagi ceritanya maksudnya. Lah makanya ayat pertama tadi kan Iqra itu mengumpulkan menuju kemana? Ilingo wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Takut untuk apa? Menghadapi yauman, satu hari.
di mana kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian setiap jiwa itu akan disempurnakan, akan diwafatkan. Karena orang wafat itu berarti rezekinya sudah disempurnakan, sudah selesai, jatahnya habis. Maka sahabat, lah di situ maksudnya tuwaffa kullu nafsin, maka sahabat berarti disempurnakan apa yang sudah dia lakukan ketika hidup. Karena hidupnya berbagi, dapat pahala, maka pahalanya akan diberikan ketika dia sudah kembali kepada Allah. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Yang baik ya dibalas dengan pahala, yang buruk ya diberi dosa. Berarti kan ini menuju dari ending kehidupan kita. Makanya tadi itu Baribis Iqra tujuannya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Maka jangan lupa berbagi, berlandaskan karena takut pada Allah. Termasuk di situ kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintah sholat, kita melakukan. Allah perintahkan ngaji, maka kita ngaji. Itu nanti insya Allah semuanya hasilnya akan kita petik ketika menghadap kepada Allah. Jadi itu. Sedikit lanjut. Min ziyadati. Jadi Rasulullah ini masih berharap ada, jangan-jangan ada tambahan. Wa naskhi ba'dil matluwi, dan menasakh atau menghapus sebagian yang terbaca. Jadi bacaan yang sudah diberikan itu boleh jadi ada yang dimansuh. Ini nanti pembahasannya dalam ulumul Quran, ada namanya an-nasikh wal mansuh. Ada yang mansuh itu dari sisi hukumnya, tapi bacaannya tetap. Ada yang mansuh itu dari sisi bacaan dan hukumnya. Yang terkenal itu contohnya seperti surah An-Nur. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, apa gitu lanjutannya. Itu terhapus, termasuk dihapus teksnya. Karena berdasarkan firman Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam. Jadi an-nasikh wal mansukh. Walam yazal dzalika tawaqqu ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Walam yazal, dan selalu. Lam itu tidak, yazal terputus. Tidak terputus itu berarti selalu. Walam yazal, dan tidak terputus atau selalu. Apa dzalika tawaqqu, harapan tersebut. Jadi harapan Arab-Arabnya Rasulullah turunnya ayat itu, Rasulullah terus berharap. Sampai kapan? Ila wafatihi, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran tidak atau belum dibukukan menjadi satu mushaf. Karena Rasulullah masih berharap BE turun ayat lagi, BE turun ayat lagi. Karena ketika turun wahyu itu Rasulullah itu senang sekali. Ya walaupun turunnya itu ketika menerima Al-Quran itu berat, tapi setiap menerima ayat Rasulullah itu lega. Kan turunnya ayat itu kan berat. Sampai Rasulullah itu ini berkeringat, sampai keringat dingin mengucur. Termasuk ketika turunnya wahyu yang pertama, Rasulullah sampai menggigil pulang ke rumah, diselimuti oleh Khadijah, ketakutan, kedinginan. Ini awal-awal ini. Lalu kemudian diselimuti. Nah, sering kan begitu. Akhirnya turun juga wahyu, ya ayyuhan muzammil, orang yang berselimut. Jadi begitu. Berat, turun wahyu itu berat. Karena Al-Quran itu sesuatu yang berat. Juz 29 sudah hafal semua kan? Surat Al-Muzammil ada ayat inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Jadi sampean harus mempersiapkan, termasuk ketika menghafal tuh harus mempersiapkan jiwa kita.
Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad qaulan, perkataan, tsaqilan yang berat. Karena kalamullah itu berat. Berat apanya? Berat bebannya. Tapi sekaligus bobotnya juga berat, kualitasnya berat, sehingga kalau orang dianugerahi kalamullah maka bisa naik derajatnya. Paham? Karena bisa membawa, ya, atas izin Allah, atas anugerah Allah, amanat itu kita lakukan, kita tunaikan, maka derajatnya terangkat. Sama itu kalau dapat penghargaan itu kalau sukses menjalankan amanah. Itu umpama dapat penghargaan sebagai bintang kelas. Kan murid itu kan tugasnya kan belajar. Nah, bintang kelas itu ada di antara yang terbaik dari nilai-nilai itu, atau ketika musabaqah. Kan semua diamanati, peserta cabang MHQ 30 juz, berarti kan dapat amanat itu. Apakah semua dapat penghargaan? Enggak. Dipilih, ada urutan juara 1, juara 2, juara 3. Juara harapan 1, harapan 2, harapan 3. Selanjutnya juara berharap. Artinya hanya berharap juara. Tapi kan tidak dapat. Kenapa? Karena tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau yang tampilnya bagus, dapat penghargaan, dapat piala, dapat bonus, dapat uang pembinaan. Wow, gitu. Sama dengan manusia, umpama inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Quran itu kata-kata yang berat, tsaqil. Kok sampean mampu memikulnya? Terus ini sampean dapat penghargaan, diangkat derajatnya oleh Allah. Paham? Jadi begitu. Nah, Rasulullah itu menerima wahyu itu juga berat. Falamma amina Abu Bakrin, falamma amina, maka ketika tatkala amina aman, tenang. Amina tenang atau aman, maksudnya memiliki rasa aman. Sopo Abu Bakrin, Abu Bakar, wasairu ashabihi, dan seluruh sahabat-sahabatnya, artinya sahabat Nabi yang sezaman dengan Abu Bakar yang ada ketika itu, masih ada banyak. Aman dari apa? Zalika tawaqqu'a, harapan tersebut. Karena ketika Abu Bakar masih ada dan Rasulullah sudah wafat, tidak mungkin turun wahyu lagi. Karena wahyu Al-Quran hanya diturunkan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah wafat, selesai. Tidak mungkin turun pada Abu Bakar, tidak mungkin turun pada Umar, tidak mungkin turun pada Utsman, tidak mungkin turun pada Ali. Karena sahabat itu bukanlah Nabi. Nabi terakhir sudah ditegaskan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Maka Abu Bakar itu merasa, oh berarti wahyu sudah selesai, tidak mungkin turun lagi gitu loh. Berarti kan sudah tidak berharap lagi. Maka disitulah kemudian waqtadhatil maslahatu, waqtadhat dan menuntut, apa al maslahatu, kemaslahatan. Jadi kemaslahatan menuntut ing apa? Al jam'ahu, ing mengumpulkan Al-Qur'an. Wah, ini berarti sudah penting, urgen ini. Al-Quran harus segera dikumpulkan menjadi satu mushaf. Fa'alu, maka melakukan sopo mereka, yaitu Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang lain. Melakukan apa? Hu ing jam'ul Quran. Hu ing mengumpulkan Al-Quran. Faham ya? Jadi kenapa dulu zaman Nabi kok belum dijadikan satu mushaf? Oh, karena Nabi masih berharap ada wahyu yang turun lagi. Ketika masa Abu Bakar, kenapa kok mushaf dikumpulkan? Pertama, karena sudah tidak mungkin lagi ayat Quran turun. Paham? Dan yang kedua, ini maslahat kalau dikumpulkan. Kalau enggak,
nggak ada dokumen tulisan, lalu penghafal Quran meninggal di medan perang, nanti bagaimana kelanjutan dari kelestarian Al-Quran? Maka disitulah Abu Bakar dan para sahabat melakukan satu ijtihad yang besar, yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Paham? Ada pertanyaan? Ada kami? Ini saya bawakan mushaf yang kemarin sampean tanya itu. Jadi di Madinah itu ada namanya Mujamma' al-Malik Fahad li Tiba'atil Mushafiz Syarif. Jadi ada lembaga percetakan mushaf yang lembaganya dinamakan Malik Fahad, Raja Fahd. Itu mencetak mushaf dengan beberapa versi qiraat. Hanya memang sekarang ini yang berkembang itu hanya tinggal beberapa versi riwayat. Itu yang dibaca masyarakat secara umum. Tapi kalau yang dipakai sebagai ilmu qiraat, wawasan, dan itu dipakai dan dijaga tradisi itu termasuk riwayatnya, itu masih dipelajari oleh orang-orang yang belajar ilmu qiraat. Biasanya biar tidak bingung, karena dulu qiraat itu dan riwayat itu dari generasi ke generasi dan itu secara hafalan. Maka biasanya orang yang belajar qiraat itu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dulu yang riwayat Hafiz an Asim, karena ini yang paling banyak digunakan di dunia Islam. Tapi ada riwayat yang lain. Ini saya bawa contoh 3 mushaf, nanti bisa dilihat. Saya jelaskan dulu. Ini apa namanya? Riwayatnya Qaulun Anil Imam Nafi. Riwayat Qaulun dari Imam Nafi. Ini contoh tulisan mushafnya. Yang beredar di ini yang waros ini yang habis ini saya jelaskan. Nah ini waros ini beredar di daerah-daerah Maghribi. Maghribi itu wilayah Afrika bagian mana itu ya? Di wilayah Maghribi itu di sana banyak dipakai riwayatnya waros dari Imam Nafi. Jadi Imam Nafi itu diambil 2 perawi, ya. Sebenarnya yang muridnya Imam Nafi banyak, tapi hanya diambil 2 perawi. Dan itu tulisannya di sana itu menggunakan khatnya Maghribi, bukan Masyriki. Kalau kita ini Masyriki. Contoh perbedaannya, contoh ya, nanti masih banyak yang lain. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat, sama karena Fatihah itu harus 7. Berdasarkan ayat walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Tapi 7-nya Imam Nafi itu beda dengan 7-nya kita. Kita ini Asim, Imam Asim. Imam Nafi itu memasukkan ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan mulai dari bismillah. Sampai lihat, nanti bismillah tidak ada ayatnya ini. Terus alif lam mim itu belum dihitung 1 ayat. Baru setelah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu ayat pertama. Sehingga jumlahnya jadi beda hitungan ayatnya ketika dijumlah. Itu yang tadi saya ceritakan. Kenapa kok terjadi perbedaan hitungan ayat. Wes, kembali ke Fatihah. Tapi surat Fatihah ini harus 7 ayat. Ternyata ayat ke-6-nya Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat 6, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ayat 7. Terus tulisannya menggunakan Maghribi. Salah satu perbedaan yang mencolok antara tulisan model Maghribi dengan Masyriki, itu kalau Maghribi itu Qaf itu titiknya 1 di atas.
Kalau kita titiknya 1 di atas huruf apa? Fa. Kalau fa titiknya di mana? Titiknya 1 tapi di bawah. Ini contohnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Loh, titik ini nisor. Nanti sampean cek. Ini dulu ada orang yang tidak paham. Nemu mushaf ini difoto, jebret. Hati-hati Al-Quran palsu. Mustafim, bukan mustaqim. Itu bukan palsu, tapi orang tidak paham ada perbedaan dari sisi tulisan khot yang maghribi dengan masyriki. Wes. Terus lagi. As-sholah, tulisannya berbeda dengan kita, tapi secara umum Utsmaninya sama. Nah, ini contohnya. Ini yang saya bawa ini ada riwayat Warosh sama riwayat Qolun, sama-sama Imam Nafi. Kalau ini riwayat Syu'bah. Syu'bah itu salah satu perawi dari Imam Asim. Imam Asim itu meriwayatkan yang disandarkan ke beliau itu ada perawi Syu'bah, ada yang perawi Hafiz. Lah Syu'bah dengan Hafiz itu ada sedikit perbedaan. Ya lumayan sih, tidak sedikit banget. Tapi secara umum hampir sama. Ini mushafnya Syu'bah. Ini yang dicetak di Madinah. Ini dulu saya beli. Ini harganya 45 real. Ini 40 real. Dulu saya beli masih 1 realnya 2.500. Kalau sekarang sudah 4.000 berapa ya? Ini yang dicetak di Madinah. Lah Kementerian Agama melalui Lajnah Pentasihan Mushaf itu sekarang juga, karena memang amanat ketika konferensi ulama-ulama Al-Quran atau muktamar ulama Al-Quran sedunia, itu salah satu mandatnya itu tahun 70 sekian, itu adalah kewajiban untuk melestarikan qiraat, karena semua qiraat itu bersumber dari Nabi. Jadi ini imam-imam tidak ngarang, tapi semuanya bersumber dari Nabi. Nabi ngajarkannya ya begitu. Ada versi bacaan ini dan seterusnya. Lah, Kementerian Agama itu menerbitkan, ini yang selesai baru 2 mushaf. Yang pertama, riwayat semuanya mushaf tengahnya riwayat Hafiz an Asim, tapi pinggirnya itu ada yang riwayat Syu'bah. Saya kasih contoh, bedanya apa? Jadi kalau ini semua sama. Ini namanya riwayat Asim. Tengahnya ini riwayat ini imamnya Asim, ini riwayatnya Hafiz. Hanya di pinggirnya Hamish itu pinggir, itu ada catatan pinggir, ini riwayatnya Syu'bah. Contoh. Juz 1. Wa ilwa adna Musa 40 lailatan thumma takhaltumul ijla. Kan begitu. Kalau bacaan kita thumma takhaltumul ijla, zal ketemu ta, bukan idgham. Ditajwidkan begitu. Ini bukan idgham mutajanisan, bukan mutaqarriban. Jadi tetap zalnya muncul. Sifatnya zal harus muncul, makhrajnya juga harus pas. Tsumma takhadtumul ijla, kan begitu. Tapi dalam riwayat Syu'bah biidghamil zal fitta, idghaman kamilan. Idgham kamil itu idgham sempurna. Zalnya lebur ke ta. Jadi bacanya begini. Tsumma takhadtumul ijla, tsumma takhadtumul, bukan takhadtumul tapi takhadtumul. Itu perbedaan riwayat. Ini ada tulisannya di sini. Dah hanya itu perbedaannya. Wah, nanti bisa dilihat di yang lain juga. Contoh dalam surah Ibrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum. Ternyata riwayatnya Syu'bah bi iskanil ya, bukan liya tapi wa ma kana li 'alaikum. Itu perbedaan bacaan juga. Nabi ngajarkannya gimana? Nabi ngajarkan ya juga li juga lia. Itu semua bisa terlacak. Contoh lagi, juz 30. Yang banyak yang hafal.
Nah ini surah Al-Humazah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalau bacaan kita, wa ma adraka mal hutamah. Ternyata Syu'bah membaca bi imalati fathatir ra wal alif. Wa ma adraka mal hutamah. Dibaca imalah. Padahal riwayat kita imalah cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak, Syu'bah membaca wa ma adraka mal hutamah loh. Innaha alaihim muqsadah, kan gitu bacaan kita. Riwayat Syu'bah bil wawi as-sakinah. Ya, sebagai badalnya hamzah. Hamzahnya diganti dengan wawu sukun. Innaha alaihim muqsadah. Itu namanya riwayat Syu'bah. Wah, ini baru imamnya sama tapi beda perawi. Itu sudah ada perbedaan. Nah, apalagi ini. Ini contohnya. Tetap mushafnya tengahnya ini riwayat kita, Hafiz an Asim, tapi pinggirnya itu beda imam. Imam siapa? Imam Nafi' al-Madani, riwayatnya Imam Qalun. Sekarang yang lagi didata oleh Kemenlak itu riwayatnya Imam Warosh. Nanti bertahap. Loh, coba lihat dulu. Pertama, Ar-Rahmanir-Rahim. Bacaan kita Maliki Yaumiddin. Tapi kalau Nafi' bacaan Qalun, riwayat Qalun, Maliki Yaumiddin. Alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, itu ada dua wajah, wajhani. Bi iskani mimil jam'i ka hafsin. Ini yang didahulukan, wa huwa al-muqaddam. Atau bisilatiha biwawin maddiyatin ala harakataini. Jadi bacanya siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Loh, itu sudah beda. Makanya dulu Gus Mun'im itu pernah cerita, nek ono uang menghafalkan Al-Qur'an, baru satu riwayat Hafiz an Asim, itu seakan-akan dia baru hafal 1/20 dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada 10 imam yang dianggap dan sudah dinyatakan mutawatir, qiraatnya bisa diterima. Dari 10 imam qiraat, masing-masing diambil 2 perawi. Berarti kan ada 20 versi. Berarti kalau sampean baru hafiz saja, ini baru 1/20. Masih banyak. Ini menunjukkan keagungan dan kemukjizatan Al-Qur'an. Loh, ini sampean lihat perbedaannya. Dan orang yang belajar qiraat, ini kaidahnya ada kaidah yang usul, yang pokok. Ada yang faros. Yang faros itu yang cabang. Oh, yang adanya di surat ini tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau seperti riwayat seperti Imam Nafi', bacaan silah mim jamak itu kan memang patokannya itu. Jadi kalau ada mim jamak begitu bacanya. Nah, ini. Jadi ini mushafnya ya, ada ya. Ini yang langsung tidak ada qiraat asimnya. Kalau yang Kementerian Agama, tengahnya qiraat asim, baru pinggirnya diberi. Ini contoh surah Al-Humazah. Ternyata muqsadah dibaca muqsadah. Riwayat Qalun dari Imam Nafi' sama dengan bacaannya Syu'bah dari Imam Asim. Alladzi jama'a malahu wa addata. Yahsabunya bukan dibaca yahsabu tapi bikasri sin. Yahsibu anna malahu akhlada. Nah ini kita bacanya wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya kan? Kalau ini bacanya wa imra'atuhu hammalatul hatab bi dhammit ta. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan kufuan tapi kufuan. Nah, ini contoh-contoh. Kalau mau lihat, ya dilihat dulu ya apa-apa.
Barangkali cocok nanti bisa pesan, hubungi 0856. Kalau ini tidak dijual, ini yang ini. Kalau ini yang kalau ada orang haji atau umroh, ini banyak dijual di sana. Cuma di toko-toko agak jarang juga. Ini ketika saya ke penerbit itu, ke Mujamma' Al-Malik Fahad itu. Kalau di toko yang banyak riwayat Hafiz. Jadi kayak gitu ya. Itu dinamika qiraat Al-Qur'an. Makanya kan, iya Kak Mia, kemarin pertanyaannya kan gini ya. Mushafnya kalau beda qiraat seperti apa ya? Itu contohnya. Sampai lihat juz atau ayat yang sampai sudah hafal, lalu lihat apa perbedaannya dari sisi penulisannya dan seterusnya. Saya biasanya cuma bawa buku satu, kitab satu, sekarang bawa tas tadi karena bawa contoh ini. Kalau sudah dijalankan, yang sana juga penasaran kayaknya. Walaupun gak paham karepe, sementing mesti tahu buka-buka mushaf. Ya begitu itu. Jadi kalau dulu Rosem Utsmani itu jangan dibayangkan sudah ada harokatnya seperti ini. Sehingga satu tulisan Rosem itu kadang memang bisa mengakomodir beberapa versi bacaan. Gitu. Ini kalau langsung dibawakan mushaf ini namanya pembelajaran apa? Jadi langsung kontekstual. Oh, langsung dikasih tahu contohnya ini mushaf. Iya. Ada beberapa yang disimpan di Mesir, ada yang di Turki. Salinan tulisan-tulisan itu. Jadi masih tersebar juga. Jadi bukti arkeologisnya itu masih bisa terlacak. Termasuk salinan mushaf yang pertama Abu Bakar itu juga masih ada di museum itu. Kalau beberapa replika itu kan kemudian dibikin ulang yang meniru dari asal itu. Walaupun bukan mushaf yang awal, itu sampean kalau pernah pergi ke Bait Al-Qur'an di TMII, Taman Mini Indonesia Indah, pernah ke TMII? Ke Bait Al-Qur'an. Jadi itu pintu satu, itu sebelah kanan itu ada namanya Museum Bait Al-Qur'an. Itu sejarah penulisan ada di sana, sampai pada sejarah masuknya Al-Qur'an itu ke Nusantara itu ada. Termasuk bagaimana mushaf Al-Qur'an Nusantara yang awal-awal dulu. Itu ada beberapa replikanya juga dibuatkan di sana. Ada lagi, Amia, pertanyaan?
rambutnya, pedangnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, sandalnya Rasulullah kan masih ada juga disimpan di museum-museum itu. Jadi kalau kita menghadiri atau menyaksikan seperti rambutnya Rasulullah itu tidak hanya ini ya, melihat, tapi bertabarruk. Kemarin tuh kapan itu, bulan apa itu ya? Ada syekh siapa dari, saya lupa dari mana gitu, datang ke UIN sambil ada acara UIN bersolawat itu. Itu ada satu kotak yang sangat dihormati. Ternyata di kotak itu menyimpan berapa helai ya, satu atau berapa rambutnya Rasulullah. Jadi orang pada datang nangis bertabarruk. Itu bukan menyembah rambut itu, tapi karena ini rambutnya makhluk paling mulia yang sangat dekat dengan Allah, maka itu namanya tabarruk. Ngalap barokah itu diperbolehkan. Bagaimana penjelasan Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Jadi harus dibedakan antara tabarruk dengan menyembah. Itu bukan menyembah. Kalau orang Wahabi kan tidak mau, pikir menyembah rambut, bukan. Mintanya tetap kepada Allah. Di dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, Kiai Hasyim Asy'ari itu menjelaskan. Ada riwayat Khalid bin Walid. Itu kan dulu musuhnya Islam. Tapi ketika perang Uhud dan perang-perang yang lain, dia sudah masuk Islam. Khalid bin Walid itu sampai ketika perang-perang berikutnya itu di kopiahnya beliau itu disimpan rambutnya Rasulullah. Dan perang itu menangan. Sampai kalau peci itu jatuh yang di dalamnya disimpan rambutnya Rasulullah, itu beliau itu pokoknya di tengah pertempuran yang sangat dahsyat tuh berusaha mencari mengambil kopiah itu. Karena tidak ingin kehilangan tabarruk dengan rambutnya Rasulullah. Rasulullah kalau wudhu, beda dengan wudhu kita. Kalau kita wudhu itu, air kan terbuang karena sudah mustakmal, sudah dipakai bersuci, tidak bisa dipakai bersuci lagi. Rasulullah kalau berwudhu, bekas wudhunya Rasulullah itu sahabat itu rebutan. Karena air itu kalau diminum, sakit-sakit sembuh. Itu termasuk bagian dari kemukjizatan Rasulullah. Rebutan. Rasulullah kalau ngeludah, ludahnya itu sahabat itu berebut. Masya Allah, sudah luar biasa. Karena Rasulullah bukan manusia biasa gitu loh. Ya tidak usah jauh-jauh lah. Keturunan Rasulullah yang kemarin rawuh ke sini dari Yaman itu, Habib Umar bin Hafid. Itu saja orang sekian juta, itu sekian ribu itu. Tidak perlu mengumpulkan massa, harus dibayar di Gresik, di Tebuireng. Teman tahu pas Tebuireng datang, waduh yang datang itu, yang diundang itu tertentu, tapi yang di luar itu banyak. Jalur bis, jalur mobil dialihkan lewat Jatirejo, mau macet semua. Itu baru Habib Umar. Orang memandangnya itu sudah teduh. Apalagi Rasulullah gitu loh. Habib Umar tuh aktivitasnya Masya Allah, saya tidak ada capeknya gitu. Saya bayangkan ya, beliau ngisi di mana kayak di Gresik itu sudah sampai jam 1 malam, baru istirahat jam 2 malam. Sebelum subuh sudah hadir di Masjid Al-Akbar. Itu sama kegiatan beliau di Yaman tuh di dalamnya. Nah, di Darul Mustafa juga sibuknya luar biasa. Tapi lisannya nggak pernah berhenti untuk berzikir, mutola'ah. Itu yang pernah cerita ke saya itu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Munim Syadzili, pengasuh pondok pesantren Salaf Al-Quran Asyadzili. Itu biasanya setiap bulan Sya'ban itu kan datang ke Yaman untuk mengikuti haulnya Nabi Hud, sekaligus sowan ke Habib Umar, ke Habib yang lain. Karena di Tarim, di Hadramaut itu, di sana banyak keturunan Rasulullah. Jadi setelah generasinya Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu pindah ke Yaman, itu berkembang di sana. Itu beliau cerita, saya tuh mengikuti kegiatannya Habib Umar saja tidak kuat, saking padatnya. Tapi lisan beliau selalu berzikir, termasuk deres. Jadi Quran sudah mendarah daging. Itu sampai kayak gitu. Itu belum Rasulullah.
Jadi luar biasa. Kita ini kalau ketemu, saya dulu punya guru, sampai sekarang juga punya guru ya. Jadi guru saya itu kalau saya melihat guru saya saja, itu guru saya belum ngapa-ngapain. Karena saya tahu keilmuan beliau, saya tahu aktivitas beliau, perilakunya seperti apa. Itu kalau melihat beliau itu sudah merasa termotivasi saya. Aku kudu ngaji begitu. Itu baru guru kita yang orang biasa tapi oleh Allah dianugerahi ilmu dan kesalehan. Apalagi Rasul. Makanya ketika Rasulullah wafat, Umar itu mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, maka saya tebas lehernya. Karena pertama Umar itu meyakini bahwa Rasulullah tidak pernah wafat. Rasulullah itu hanya berpindah alam. Tapi mengatakan Rasulullah mati, nggak terima Umar. Sampai akhirnya ketemu Abu Bakar, dibacakan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, dibacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum al ayat wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Itu saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Jadi kayak gak percaya, sama kayak sampean ditinggal orang yang sampean kagumi, orang yang sampean cintai. Lalu kadang ketika menerima kabar, ya Allah, iya ta, kayak ngipi, kayak iya gitu. Tapi ya itu faktanya begitu, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Tapi ingat, Rasulullah wafat itu sesungguhnya tidak wafat, hanya berpindah alam. Makanya kalau orang ziarah atau orang umrah, kata Rasulullah begini, nek ana wong haji ke Mekah, kok tidak berziarah kepadaku, maka dia mengabaikanku, dia seakan-akan tidak butuh kepadaku. Karena Rasulullah dawuh di kesempatan yang lain, manzaroni, barang siapa yang menziarahi aku setelah aku ini meninggal, itu sama dengan menziarahi aku ketika aku masih hidup. Jadi sama ziarah ke sana itu Rasulullah tahu. Begitu. Faham? Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berziarah ke Hadratul Rasul, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sementara gitu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana faruddhu ilaina inda hajatina ilaih. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talibatina khasatan talibati hadzal ma'had min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.